Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekalian menggemar video saya. Seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, sebagian dari tulisan-tulisan saya tahun 80-an ini akan saya bacakan lagi di channel Sastra Pesona. Channel saya dari perubahan channel Sastra Jawa. Penyempurnaan dari channel Sastra Jawa. Adapun kali ini, monggo jenengan Anda ikuti. Saya mau membacakan cerita dengan judul Kebenaran. Cerita ini dimuat di majalah Senang nomor 0686 tanggal 16 Juni 1985. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita ikuti cerita berikut. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada episode yang lalu diterangkan bahwa Khalifah datang ke pasar. Kebetulan beliau melihat seseorang yang memakai baju besi seperti apa yang pernah dimiliki. Kemudian Khalifah bertanya kepada orang itu tentang apakah benar ini baju miliknya. Bagaimana jawaban orang itu tadi? Mari kita ikuti cerita selanjutnya. Orang yang ditanya menjawab dengan spontan, "Benar, Khalifah. Sumpah, baju itu hamba beli dengan menjual beberapa ekor onta milik hamba." Khalifah bertanya, "Di mana kau membelinya?" Orang itu selalu diperhatikan oleh Khalifah, gerak-gerik dan cermin wajahnya. "Di pasar, Khalifah." "Kamu kenal dengan penjualnya?" "Tidak, Khalifah. Hamba memang merasa tak perlu kenal dengan orang tadi. Hamba butuh baju dan pedagang itu perlu uang. Hamba hanya mau membeli saja, tanpa mau tahu tentang nama, tempat tinggal, dan anak istri orang tadi." "Apa Khalifah juga amat hafal dan mengenal setiap orang dengan siapa Khalifah pernah jual beli?" Pertanyaan yang agak memojokkan Khalifah ini membuat pemimpin Muslim yang jadi menantu Rasulullah jadi diam beberapa jurus lamanya. "Kau memang benar, wahai orang Yahudi," ujar Khalifah tak mau kalah mental dengan orang yang nyata-nyata jadi pusat kecurigaannya sebagai pelaku pencurian baju besinya yang musnah tanpa terjejak itu. "Aku memang tidak mengharuskan kau hafal dengan segala apa yang melekat dalam diri penjual tadi. Namun, apalah salahnya jika kau menunjukkan kepadaku tentang nama orang tadi jikalau kau memang mengetahuinya, wahai orang Yahudi?" Sekali lagi, hamba katakan kepada Khalifah bahwa hamba tidak tahu menahu perihal nama dan rumah orang itu. Titik, Khalifah, kata orang Yahudi tadi sambil membuang muka. Nada bicaranya mulai garang dan kadang-kadang melengking tinggi. "Terus terang saja, aku mencurigaimu, wahai orang Yahudi. Aku curiga padamu." Sebab dan alasan apa Khalifah menjatuhkan kecurigaan kepada hamba yang nyatanya tak bersalah ini? "Sebab kau tak bisa menyebutkan nama orang yang menjual baju yang benar-benar milikku ini." Apakah dengan hanya beralasan demikian saja Khalifah merasa berada pada pihak yang benar? Kurasa memang itu keyakinanku, orang Yahudi. Lagi pula aku amat mengenal milikku sendiri. Kau tahu kan? Apa Khalifah tak tahu dan tidak mau berpikir bahwa ribuan banyaknya baju-baju besi macam yang hamba milik ini? Kau memang tak salah, Yahudi.
Namun aku merasa pasti tentang kebenaran tuduhanku ini. Bisakah Khalifah mencari saksi bahwa baju ini benar-benar pernah milik Rasulullah? Mohon maaf, pernah milik Khalifah? Bisakah Khalifah mencari orang-orang yang tahu dengan mata kepala sendiri bahwa hamba sebagai pelaku pencurian baju Khalifah yang hilang tempo hari? Ya, tentu saja aku tak mungkin mengajukan saksi-saksi yang mengetahui seseorang yang mencuri. Namanya saja mencuri. Mana ada maling mengambil barang secara tak ditutup-tutupi. Nah, kalau demikian jelas bahwa Khalifah hanya main tuduh tanpa bukti dan saksi. Bukankah cara ini namanya fitnah? Fitnah mana yang tidak dikutuk oleh ajaran agama yang Khalifah anut? Khalifah sungguh-sungguh merasa terpojok atas ulahnya sendiri. Orang Yahudi itu ada benarnya. Iya, Khalifah sadar bahwa menuduh tanpa saksi dan bukti sama dengan fitnah nilainya. Fitnah adalah larangan besar Islam bagi para pemeluknya. Ya, kalau demikian aku merasa kalah orang Yahudi. Kau bebas dari tuduhanku. Namun, jika apa yang kulontarkan kepadamu mengandung kebenaran, kau akan tersiksa di akhirat kelak. Allah Maha mengetahui dengan segala tingkah pola makhluk di bumi ini. Baiklah, kau boleh pulang dengan bangga, wahai orang Yahudi. Ujar Khalifah yang walaupun dirinya harus mengaku kalah, namun perkataan ini mengandung arti yang amat luas dan dalam bagi yang mau menelaahnya secara mendalam. Dengan hati yang berbunga, orang Yahudi tadi meninggalkan istana Khalifah sambil membawa rasa angkuh yang makin menggunung. Orang Yahudi ini merasa jauh lebih cerdik, jauh lebih pintar dan pandai bicara daripada Khalifah sendiri. Keberaniannya dalam berdebat, liciknya dalam mengutarakan masalah yang hampir menjerat lehernya, nyatanya mampu mengatur martabat dan harga dirinya. Jina tambah merasa aman karena baju yang benar-benar dari hasil curiannya tadi kini mutlak menjadi milik sahnya. Tak ada lagi orang yang berani melontarkan tuduhan apapun kepadanya, mengingat Khalifah sendiri tak mampu mengalahkannya dalam perdebatan di istana tempo hari. Orang Yahudi tadi makin sombong. Esok atau lusa akan berbuat serupa dengan benda lain yang orang lain hendak diincarnya. Orang yang hendak diincarnya sudah berada di dalam memori otaknya. Bukankah ia nanti yang akan muncul sebagai pemenangnya? Orang Yahudi itu membatin. Segala sesuatu yang terjadi dalam maya pada ini memang tiada yang abadi sifatnya. Apa yang garang hari ini bisa luluh esok pagi. Apa yang megah kali ini boleh jadi runtuh hari lusa. Apa yang menang saat ini boleh jadi akan kalah beberapa saat lagi. Perubahan demi perubahan akan selalu abadi terjadi di belahan bumi ini. Nyata bahwa semua yang ada di alam dunia ini tak ada yang abadi. Hal demikian juga menimpa salah satu penghuni bumi, yakni orang Yahudi yang tempo hari mampu mengalahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib mengenai baju perang yang hilang dulu. Datangnya nur ilahi pada diri orang Yahudi tadi membuat orang setengah baya yang mulanya garang di mata orang lain itu kini telah lari tergopoh-gopoh mendatangi istana Khalifah yang jaraknya cukup jauh berjalan kaki dari tempat kediamannya. Loh, mengapa kau datang lagi wahai orang Yahudi? Kata Khalifah seolah agak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya tadi. Kau menghadapku berdebat lagi. Kamu hendak mengajakku berdebat lagi. Hai orang Yahudi. Orang itu diam saja, menunduk lesu dengan wajah mulai tergenang
air mata bagian sisi kelopak matanya yang memerah. Hai, menangis? Ada apa orang Yahudi? Yahudi tadi tetap diam saja. Ia tak berani memandang khalifah seperti yang dilakukannya tempo hari. Bolehkah hamba menyerahkan sesuatu kepada diri khalifah? Kata orang Yahudi lagi. Usai isak tangis yang gemanya membahana, mengisi serta membentur tembok istana khalifah. Apa yang hendak kau serahkan kepada khalifah? Zakat? Uang? Hai orang Yahudi? Bukan khalifah. Lantas apa? Ini, ujar Yahudi itu sambil mengulungkan sesuatu yang tampak amat berat yang tertutupi kain hitam. Hah? Milik siapa ini? Tanya khalifah dengan nada heran setelah mengamati serta kemudian membuka bungkusan tadi. Baju ini kepunyaan khalifah. Benar? Khalifah bertanya. Orang itu mengaku memang ini milik khalifah. Dari mana kau memperolehnya? Maka benda milikku ada padamu, tanya khalifah sambil tersenyum. Hamba yang mencurinya, khalifah. Mengapa tidak kau miliki saja seterusnya? Hamba takut, khalifah. Loh, kenapa takut? Di dunia hamba memang bisa membohongi orang lain. Namun, bagaimana hamba nanti bisa menghindar dari Allah yang memberikan siksa pedihnya atas diri hamba? Alhamdulillah, ucap khalifah sambil merangkul budak orang Yahudi tadi. Allah telah membuka mata hatimu untuk bersimpuh dalam naungan Islam, wahai orang Yahudi. Orang Yahudi tadi bukan tertawa mendengar penuturan serta rasa cita khalifah tadi, rasa sukacita khalifah tadi. Sebaliknya dia malah menangis. Tentu saja bukan tangis biasa, namun tangis kegembiraan bahwa dirinya telah diterima dengan lapang dada oleh khalifah. Bahwa hukuman khalifah bagi seorang pencuri tak dilakukan baginya. Kalau sesuai dengan hukum Islam, bukankah dirinya akan mendapat hukuman potong tangan? Aku mengampunimu, orang Yahudi. Islam akan selalu terbuka bagi siapa saja yang mau bertobat. Tak pantas menghukum orang-orang yang benar-benar menyesal perbuatan salahnya. Syukurlah khalifah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa hamba, khalifah. Saya mohon maaf, kata orang Yahudi tadi. Begitulah, jika kebenaran datang maka kebatilan akan terhalau. Niat khalifah yang murni memperjuangkan kebenaran nyatanya mampu membuatmu sadar dan masa silammu yang kelabu. Satu lagi bukti kebenaran janji ilahi kepada umatnya. Saya kira sampai di sini saja apa yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, ini banyak kesalahan ucap ketika saya mengantar cerita ini. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan kisah Khalifah bin Ali bin Abi Thalib ini bisa kita ambil manfaatnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan Allah paling barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih.